Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, karena kalian baru kelas 7, tentunya kalian belum mengenal ibu. Baiklah anak-anakku sekalian, ibu akan memperkenalkan diri ibu. Nama ibu adalah Bu Kasmina. Saya mengajar pelajaran TIK. Mungkin hanya itu saja perkenalan dari ibu. Kita lanjut ke materi. Di kelas 7 ini yang pertama akan kita bahas yaitu mengenal TIK. Baiklah anak-anakku sekalian, kalian menyimaklah pembelajaran dari ibu hari ini. TIK adalah singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baiklah anak-anak sekalian, di sini ibu akan menjelaskan satu persatu apa itu pengertian dari teknologi, informasi, dan komunikasi. Teknologi adalah cara atau alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Informasi adalah kabar berita atau pengetahuan. Komunikasi adalah kegiatan berbicara antara orang lain dan yang lainnya. Kemudian di sini komunikasi dibagi menjadi dua. Ada komunikasi langsung, ada komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung berarti berbicara langsung tanpa alat. Sedangkan komunikasi tidak langsung berarti berbicara menggunakan alat. Contohnya seperti menggunakan handphone atau yang lainnya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Di materi yang berikutnya ini, ibu akan menjelaskan 3 komponen penting komputer. Sebelum kalian lanjut ke materi ini, ibu akan menjelaskan sedikit tentang komputer. Komputer adalah alat yang digunakan untuk mengolah data, atau disebut juga memanipulasi data. Komputer juga akan mempermudah pekerjaan manusia. Anak-anakku sekalian, di sini ibu akan menjelaskan 3 komponen pentingnya. Yang pertama yaitu hardware, yang kedua software, yang ketiga brainware. Lanjut yang berikutnya yaitu ibu akan menjelaskan di minggu ini mengenai hardware. Apa itu hardware? Hardware adalah perangkat keras, suatu komponen yang ada pada komputer yang bisa dilihat secara langsung atau mampu disentuh oleh tangan secara fisik atau disentuh oleh apapun. Baiklah anak-anakku sekalian, ibu akan memberikan contoh apa aja yang menjadikan perangkat keras atau hardware. Di sini, contoh yang pertama yaitu CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit. CPU ini merupakan alat yang berfungsi sebagai pemproses data, berisi rangkaian sirkuit yang mampu menyimpan instruksi-instruksi pemrosesan dan menyimpan data. Yang kedua, contohnya yaitu monitor. Monitor adalah alat yang mampu menampilkan teks maupun gambar dari data yang sedang diproses dalam CPU. Yang ketiga, keyboard. Keyboard merupakan alat yang memasukkan data maupun perintah ke CPU. Biasanya terdiri rangkaian angka, huruf, dan simbol. Anak-anakku, sampai di sini. Jika ada kalian yang kurang jelas, nanti di akhir atau setelah ibu jelaskan, kalian boleh bertanya. Lanjut yang berikutnya, yang keempat. Yang keempat ini mouse. Mouse merupakan alat bantu untuk memberi perintah dalam memproses data atau mengedit. Yang kelima, printer. Printer merupakan alat yang mampu memproduksi keluaran data atau disebut juga output, berbentuk cetakan berupa teks maupun gambar atau grafis. Yang keenam, CD-ROM. CD-ROM adalah alat tambahan atau alat peripelar yang mampu menyimpan dan menulis data dan program melalui media CD atau disebut juga compact disc. Alat ini didesain mampu menuliskan dan membaca data atau program melalui sistem optik. Anak-anakku, kita lanjutkan ke yang berikutnya.
Yang ketujuh, floppy disk. Floppy disk merupakan alat tambahan untuk menyimpan atau menuliskan ke dalam disket maupun sebaliknya. Ukuran yang umumnya digunakan adalah 3,5 inci. Yang kedelapan, compact disk atau CD. Media penyimpanan yang terbuat dari bahan plastik. Proses penyimpanan dan pembacaan data menggunakan sistem optik. Yang kesembilan, hard disk. Hard disk di sini merupakan alat tambahan untuk menyimpan data dalam kapasitas yang besar. Dilapisi secara magnetis saat perkembangan hard disk sangat cepat. Daya tampung dan kecepatan membaca datanya pun sangat cepat. Yang ke-10, scanner. Scanner ini adalah alat bantu memasukkan data berupa gambar atau grafik. Dia ini hampir mirip dengan mesin fotokopi yang bisa digunakan untuk mencetak data. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin hanya itu saja materi dari Ibu untuk minggu ini. Sekian dulu video pembelajaran mengenal komputer. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.